teman-teman, bertemu lagi dalam pertemuan BKSN. Setelah kemarin kalian dipandu oleh Mbak Emil dan Mbak Riris, sekarang kalian akan dipandu oleh saya, Mbak Ningrum dan teman saya, Mbak Dias. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tema tentang Yesus Rajaku. Marilah kita awali pertemuan kali ini dengan membuat tanda salib. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Tuhan beserta kita, sekarang dan selama-lamanya. Subtema BKSN minggu pertama, kita diajak untuk meneladan Allah Sang Sumber Kasih Sejati. Sesudah mengenal Allah, Sang Sumber Kasih Sejati, kita diajak untuk menegaskan kembali identitas kita sebagai orang Kristiani. Hamba-hamba Allah dengan mengenal kembali Kristus Raja Surgawi yang turun ke dunia untuk melaksanakan tindakan penyelamatan dan membawa kembali manusia ke surga seperti yang janjikannya. Sebelum memulai pertemuan kali ini, marilah kita mendoakan doa pembuka. Allah Bapa Raja Surgawi, Engkau mengutus Kristus Putramu yang tunggal turun ke dunia untuk menyelamatkan kami. Ia menderita dan wafat, namun kemudian bangkit dengan mulia dan naik ke surga. Ia menjadi Raja Surgawi yang berkuasa untuk menghakimi manusia. Saat ini kami berkumpul di sini untuk mendalami sabda-Mu. Berkatilah kami dengan terang Roh Kudus-Mu, agar dapat memahaminya dan melaksanakannya dalam hidup harian kami. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami, amin. Yuk kita dengarkan bacaan kitab suci pada hari ini. Penghakiman terakhir diambil dari Injil Matius bab 25 ayat 31 sampai 46. Apabila Anak Manusia datang dalam kemuliaannya dan semua malaikat bersama dengan Dia, maka Ia akan bersemayam di atas tahta kemuliaannya. Lalu semua bangsa akan dikumpulkan di hadapannya, dan Ia akan memisahkan mereka seorang daripada seorang, sama seperti gembala memisahkan domba dari kambing. Dan Ia akan menempatkan domba-domba di sebelah kanannya dan kambing-kambing di sebelah kirinya. Dan Raja itu akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya, "Mari, hai kamu yang diberkati oleh Bapa-Ku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu merawat aku. Ketika aku di dalam penjara, kamu mengunjungi aku." Maka orang-orang benar itu akan menjawab Dia, katanya, "Tuhan, bila manakah kami melihat Engkau lapar dan kami memberi Engkau makan, atau haus dan kami memberi Engkau minum? Bila manakah kami melihat Engkau sebagai seorang asing dan kami memberi Engkau tumpangan, atau telanjang dan kami memberi Engkau pakaian? Bila manakah kami melihat Engkau sakit atau dalam penjara dan kami mengunjungi Engkau?" Dan Raja itu akan menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku." Dan Ia akan berkata juga kepada mereka yang di sebelah kirinya, "Enyahlah dari hadapanku, hai kamu orang-orang terkutuk, enyahlah ke dalam api yang kekal yang telah sedia untuk iblis dan malaikat-malaikatnya. Sebab ketika aku lapar, kamu tidak memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu tidak memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu tidak memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu tidak memberi aku pakaian. Ketika aku sakit dalam penjara, kamu tidak merawat aku." Lalu mereka pun akan menjawab Dia, katanya, "Tuhan, bila manakah kami melihat Engkau lapar atau haus, atau sebagai seorang asing, atau telanjang, atau sakit, atau dalam penjara, dan kami tidak melayani Engkau?" Maka Ia akan menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu,
Sesungguhnya segala sesuatu yang tidak kamu lakukan untuk salah seorang dari yang paling hina ini, kamu tidak melakukannya juga untuk aku. Dan mereka ini akan masuk ke tempat siksaan yang kekal, tetapi orang benar ke dalam hidup yang kekal. Demikianlah Injil Tuhan. Setelah kalian mendengarkan bacaan kitab suci, marilah kita merenungkan pertanyaan berikut. Yang pertama, siapakah anak manusia itu dan apa yang dilakukannya? Kedua, apa bedanya kelompok kambing dan domba? Apa yang mereka lakukan dan bagaimana nasib mereka? Yang ketiga, selama ini aku termasuk dalam kelompok kambing atau domba? Apa yang harus aku lakukan untuk menjadi hamba yang setia supaya dapat menjadi kelompok domba yang ada di sebelah kanan itu? Yuk, kita mendengarkan penjelasan dulu. Yesus seringkali menyebut diri sebagai anak manusia. Anak manusia adalah pribadi yang datang dari langit, dari surga, dan bukan seorang manusia yang datang dari dunia. Allah memberikan kepadanya kekuasaan, kemuliaan, dan kekuasaan sebagai raja. Anak manusia yang juga adalah raja menyatakan kepada mereka yang ditempatkan di sebelah kanannya sebagai orang-orang yang diberkati oleh Bapa-Ku, yang akan menerima kerajaan yang telah disediakan bagi mereka sejak dunia dijadikan. Kita telah dibaptis dan percaya kepada Tuhan Yesus. Kalau Yesus adalah raja, kita adalah hambanya yang melayani Dia sepenuh hati. Tuhan Yesus hadir dalam diri orang-orang yang mengalami kesulitan dan penderitaan. Karena itu, kita melayani Tuhan dengan melayani sesama yang sedang mengalami kesulitan dan sedang menderita. Setelah mendengarkan penjelasan tadi, perhatikanlah orang-orang yang di sekitar kita. Apakah ada yang mengalami kesulitan, menderita sakit, yang tertindas, tertekan, menderita putus asa, dalam penjara, membutuhkan makanan, pakaian, dan sebagainya? Tuliskan perasaanmu setelah melihat orang-orang tersebut. Lalu, buatlah aksi solidaritas untuk mereka. Bisa secara perorangan atau kelompok. Marilah kita hening sejenak untuk menyampaikan doa-doa kita. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Marilah kita menutup pertemuan ini dengan doa penutup. Marilah kita berdoa. Allah Bapa kami, jadikanlah kami tangan-tangan kasih-Mu bagi sesama yang membutuhkan. Tolonglah kami agar mampu mewujudkan aksi nyata bagi sesama yang menderita. Dengan demikian, mereka dapat mengalami kasih-Mu yang hadir dalam kehidupan ini. Berkatilah kami dan orang-orang yang akan kami jumpai, agar kami semua dapat melayani karya keselamatan-Mu di dunia ini dan kelak di surga. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Marilah kita buat tanda salib. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih.